Yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan memulai ibadah pada hari ini. Saya percaya kasih setia Tuhan menyertai kita semuanya. Dimanapun Bapak Ibu berada, saya percaya kita akan sama-sama merasakan hadirat Tuhan. Kita akan sama-sama memuliakan, menyembah Tuhan. Sebelum mulai ibadah ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami setiap anak-anak-Mu, umat-umat-Mu Tuhan, kami mau memuji, kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan di tempat kami masing-masing. Kami percaya kuasa-Mu nyata di tempat kami. Kami mau memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu, saya mengundang untuk kita berdiri. Mari kita sama-samakan bersorak-sorak bagi Tuhan. Kita naikkan pujian kita yang terbaik bagi Tuhan. Oh,
bersyukur buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami, Tuhan. Kami mau masuk ke dalam Maha Kudus-Mu dengan darah Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, Yesus, karena kami tahu hanya Engkau yang mulia untuk terima segala sembah pujian kami, Yesus. Kami tahu nama-Mu kudus, 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 kuduslah nama-Mu, Yesus.
kasih Yesus. Kami mau sungguh di bawah kaki-Mu menyembah Engkau Yesus. Sebab nama-Mu kudus, kudus, kuduslah Engkau Yesus. Mari kita sama-sama kami naikkan kembali, kita sembah Dia. Sembah aja. Shalom, selamat pagi, Jemaat GBI Via Cemara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur kalau kami boleh beribadah kembali, walaupun di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur, kami sudah memuji Engkau, menyembah Engkau, dan kami percaya pujian kami menyenangkan hati-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Tuhan, mari Kau pakai hamba-Mu untuk menjadi alat-Mu Tuhan, menyampaikan berita firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati hamba-Mu, karena hamba tahu Tuhan, hamba bukan apa-apa kalau bukan Tuhan yang memakai hamba. Pakai sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Berkati juga setiap kami yang mendengar, berkati setiap kami yang melihat ya Tuhan, supaya setiap kami boleh diberkati melalui firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kalau jemaat GBI Via Cemara masih tetap setia ibadah minggu walaupun di rumah kita masing-masing. Saudara, satu hari lagi kita akan tutup
bulan Agustus tahun 2020. Dan kita tahu bulan ini adalah bulan yang penuh memori untuk kita bangsa Indonesia. Karena tanggal 17 Agustus adalah kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan negara kita yang ke-75. Setelah 350 tahun dijajah bangsa lain, dan 75 tahun bukan seperti membalikan tangan, tapi untuk mencapainya butuh perjuangan, perlawanan, pengorbanan. Dan setelah merdeka juga perlu dijaga, perlu ditata untuk mencapai tujuan dari kemerdekaan itu sendiri. Yaitu kita tahu masyarakat adil dan makmur. Saudara, bagaimana dengan kita orang percaya? Tema kita pagi hari ini adalah arti kemerdekaan bagi orang percaya. Apa merdeka itu? Merdeka yaitu bebas, kemudian lepas, tidak terikat. Merdeka adalah seseorang yang sudah terlepas dari ikatan sesuatu, mungkin terikat dengan obat-obatan terlarang. Merdeka berarti seseorang tidak lagi diperbudak dalam hidupnya. Merdeka yaitu seseorang yang sudah bebas dan berhak menentukan hidupnya untuk selanjutnya tanpa intervensi orang lain. Nah saudara, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, kita tahu bahwa Kristus datang ke dunia ini juga untuk membuat kita merdeka. Kita akan baca dari Galatia 5 ayat yang ke-1, yaitu perikopnya saudara bisa baca di Alkitab saudara masing-masing, adalah kemerdekaan Kristen. Galatia 5 ayat 1 mengatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara, saya akan jelaskan dari Galatia 5 ayat yang ke-1a. Yang dikatakan bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Berarti kemerdekaan kita itu karena Kristus. Nah, sebagai orang Kristen, sebetulnya kita punya double kemerdekaan. Pertama, kemerdekaan yang kita tadi tahu bahwa karena 17 Agustus tahun 1945, negara kita Indonesia merdeka. Sebagai warga negara Indonesia, kita juga mengalami kemerdekaan. Yang kedua, kemerdekaan sebagai orang percaya yang membawa saudara dan saya menjadi ahli waris kerajaan Allah. Filipi 3 ayat 20a mengatakan, karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Jadi, sebagai orang percaya, kalau saudara ditanya, apakah saudara sudah merdeka? Saudara jawabnya apa? Ya, saya sudah merdeka. Tapi kalau saudara ditanya kapan? Ini saudara masalahnya. Saudara tahu nggak kira-kira kapan saudara merdeka? Hari ini? Kemarin? 2 bulan lalu? Atau kapan? Saudara pernah nggak saudara merenungkan? Ketika kita sudah diselamatkan dari kutuk dosa nenek moyang, ketika kita sudah diselamatkan dari hidup kita yang lama, hidup yang tidak layak, menjadi hidup di dalam Tuhan, hidup yang dimenangkan oleh Kristus. Roma 3 ayat 23 mengatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemudian Roma 6 ayat 23 mengatakan sebab upah dosa adalah maut, dan tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara, Yesus bersedia dan rela menggantikan saudara dan saya mati di salib supaya kita mengalami kemerdekaan. Supaya kita merdeka dari dosa, supaya kita tidak terikat lagi oleh dosa.
Yohanes 3 ayat 16 jelas mengatakan, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti seharusnya hari pada saat kita menerima Tuhan Yesus dan mengakuinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, itulah hari kemerdekaan kita. Kapan itu? Tergantung dari saudara. Kapan saudara menerima Tuhan sebagai Juru Selamat pribadi? Atau bahkan ada orang yang menuliskan, mencatat tanggal kemerdekaannya adalah ketika dia dibaptis. Saudara, saya tanggal 27 Juli 1977 itulah hari titik tolak di mana saya dibaptis, dan saya juga lebih sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan, dan komitmen itu saya pegang terus sampai hari ini. Itu sebabnya saya mengajak, dan seharusnya sebagai orang percaya, hari ulang tahun kemerdekaan kita, disitulah kita mengucap syukur. Kita memperbarui komitmen untuk tetap setia melayani Tuhan. Karena kemerdekaan saudara dan saya itu bukan seperti kemerdekaan yang kita tahu dari negara kita, berjuang dengan darah, dengan nyawa. Kemerdekaan kita sudah ditanggung oleh Yesus mati di kayu salib. Dan sesungguhnya kita menerima anugerah dan kasih kemurahan Tuhan Bapa kita melalui anaknya Yesus Kristus, bukan semata-mata kuat dan gagah kita. Jadi sudah terjawab, kapan saudara merdeka? Sejak terima Yesus sebagai Juru Selamat pribadi. Nah saudara, kemerdekaan juga tadi dikatakan harus dijaga, dipelihara atau dirawat. Galatia pasal 5 ayat 1b mengatakan, karena itu berdirilah teguh. Kenapa? Kalau kita nggak teguh ya kita nggak bisa merdeka terus saudara ya. Nah ada dua hal yang harus kita pertahankan. Kalau di Indonesia kita katakan apa saudara? NKRI harga mati. Tapi kalau kita selain NKRI harga mati, Yesus harga mati. Nah saudara, berdiri teguh berarti kita harus kuat, kita harus kokoh, kita harus tidak goyah, kita punya pendirian, kita nggak pelin-pelan. Orang yang bisa berdiri teguh adalah orang yang sudah dewasa secara rohani. Beda dengan anak-anak. Anak-anak itu mudah dipengaruhi, mudah berubah, mudah bolak-balik. Itu anak-anak. Kemudian Galatia 5 ayat yang ke-1c dikatakan jangan mau lagi dikenakan kuk perbudakan. Jadi jangan mau dijajah lagi. Saudara, kuk itu kalau kita lihat di buku ensiklopedia Alkitab ya saudara, kuk itu bentuknya seperti kayu yang panjang, kayu kuat, tapi ya saudara itu bentuknya seperti engkol gini ya, tengah-tengahnya ada satu tempat gitu, satu kotak gitu, itu untuk mengunci. Nah, jadi palang kayu begitu ya saudara, memiliki jepit, di tengahnya ada jepit gitu. Nah saudara, itu bisa memisahkan antara biasanya lembu ya, kanan kiri dipisahkan dengan itu, kemudian keduanya akan berjalan bersama-sama untuk menarik beban berat. Nah, kuk itu untuk bangsa Israel juga punya sesuatu yang memori yang begitu mengena di hati bangsa Israel. Kenapa? Karena mereka pernah sebagai budak di Mesir. Nah, mereka juga pernah memakai kuk itu di atas bahu mereka ketika mereka dipaksa, kerja paksa untuk membawa barang-barang bahan bangunan untuk pembangunan gedung-gedung di Mesir. Saudara,
tahukah saudara, melalui pandemi COVID-19 ini, iblis juga punya target. Apa targetnya? Supaya anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, kehilangan kemerdekaannya. Kenapa? Karena mungkin selama ini kita sudah berdoa, kita berpuasa, kita minta Tuhan tolong. Sepertinya Tuhan tidak menjawab. Sepertinya Tuhan diam saja. Saudara jangan mau terintimidasi. Kalau kita mulai lemah, berarti kita mulai menyerahkan diri menjadi tawanannya. Kita mulai menyerahkan diri dijajah kembali. Dan berarti kita kehilangan kemerdekaan kita. Tapi kalau kita teguh, kita tetap bertahan, kita tidak mau dijajah, maka Roh Kudus yang akan memampukan kita, Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan kepada kita, Roh Kudus yang akan menolong kita untuk kita bisa bertahan. Bukankah kita tahu bahwa Yohanes 14 ayat 16-17 mengatakan ketika Yesus naik ke surga, dia berjanji memberikan kita seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Saudara, kalau kita mau berpikir, justru saat-saat seperti ini, di saat kita harus stay at home, di saat kita harus social distancing, kita nggak boleh ketemu dengan orang, jaga jarak, ketika kita harus punya waktu dengan banyak orang di keluarga kita. Kenapa? Karena kita nggak bisa kemana-mana. Sebenarnya Tuhan sedang melatih kita untuk menggali talenta yang tersimpan. Saudara, sadar atau tidak sadar, kita tahu bahwa talenta itu muncul. Saudara nggak percaya? Dulu mungkin orang, apalagi orang tua, handphone yang model sekarang nggak perlu pakai untuk SMS dan mungkin telepon saja. Tapi sekarang, saya ingat ada jemaat yang sudah 75 tahun, dia bilang, Bu Novi, saya sekarang sudah bisa WA loh. Jadi bisa video call. Nah saudara, yang tadinya nggak bisa download, sekarang bisa download. Yang dulu nggak bisa nge-zoom ya saudara, istilah sekarang bisa, di mana-mana kita bisa zoom. Kita juga tahu bahwa setiap hari Selasa malam di tempat kita ada ibadah Afia Cemara Family, kita pakai Zoom sampai 30-40 saudara yang hadir di kamera ya saudara, di rumah masing-masing. Jadi HP semakin berfungsi. Kalau dulu cuma bisa, tadi saya katakan SMS, WhatsApp, mungkin cuma telepon, sekarang banyak fitur yang bisa kita kuasai. Saudara percayalah, jangan lemah. Jangan bersungut-sungut. Kalau saat ini sepertinya berat. Banyak orang dunia bertanya, kapan selesai? Kapan selesai? Itu waktunya Tuhan, itu rahasianya Tuhan. Karena ketika tiba waktunya saudara, pandemi COVID ini akan berakhir dan semua normal kembali, maka akan muncul anak-anak Tuhan yang penuh dengan potensi, anak-anak Tuhan yang hebat, anak-anak Tuhan yang militan, yang benar-benar mempergunakan kemerdekaannya untuk hormat, kebesaran, dan kemuliaan nama Tuhan. Saudara, sebagai penutup, mari kita belajar dan meresponi bahwa arti kemerdekaan bagi orang percaya, bagi saudara dan saya, berarti kita harus hidup menjadi berkat. Arti kemerdekaan bagi saudara dan saya berarti kita harus makin intim dengan Tuhan. Arti kemerdekaan bagi kita berarti kita harus makin peka dengan Tuhan. Dan arti kemerdekaan bagi kita berarti kita melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Dan kemerdekaan tidak boleh disimpan sendiri. Kita harus aplikasikan, kita harus terapkan. Kita menjadi berkat bagi banyak orang lain. Inilah kesempatannya saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kau mengingatkan kepada kami bahwa kemerdekaan itu milik-Mu dan Kau berikan kepada setiap orang yang percaya, setiap orang yang mau menerimanya. Dan kami mau Tuhan menerima kemerdekaan yang Kau berikan kepada kami, karena kami tahu kemerdekaan yang Tuhan berikan itu adalah kemerdekaan yang sejati. Terima kasih Tuhan.
dan ajar kami untuk terus menjaga kemerdekaan kami ini Tuhan. Dengan terus tekun, dengan terus setia, dengan terus mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di masa-masa sulit seperti ini, kami bisa bertahan karena Engkau menyertai kami. Kami bisa bertahan karena Tuhan yang menuntun kami. Kami bisa bertahan karena Engkau melindungi kami. Dan itulah Tuhan sebabnya kami terus mau mengandalkan Tuhan. Kami mau terus berharap kepada Tuhan. Dan kami mau terus Tuhan taat kepadamu. Berikan kami kepekaan ya Tuhan. Berikan kami terus hati yang setia. Berikan kami terus Tuhan untuk bisa mengerti rencana Tuhan bagi kehidupan kami. Berkati setiap kami ya Tuhan yang sudah mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari tadakan tanganmu, arahkan hatimu pada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan dengan iman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Apa yang kita perlukan dilimpahkan kepada kita, yaitu kasih karunia Tuhan Yesus, kasih dari Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya kita bersama-sama katakan amin. Shalom, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.